Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Arzef. Ini ada satu lagi film tentang pertempuran patriotik raya yang gak kalah serunya dari The Last Frontier. Kalau Bro Bre belum nonton The Last Frontier, bisa nonton video sebelumnya Bro Bre. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Setelah beberapa bulan pertempuran sengit, tentara merah akhirnya memukul mundur angkatan darat Nazi Jerman dari desa Ovsyanikovo pada musim dingin 1942 dengan pengorbanan setengah prajurit kompi. Prajurit Karsev berkeliling desa memastikan bahwa pasukan Nazi telah pergi. Kemudian petugas politik Efim memerintahkan regunya untuk beristirahat. Di situ Manchikin berpendapat bahwa jika setiap merebut sebuah desa harus mengorbankan banyak prajurit, maka Soviet nggak akan bisa menyerang balik Berlin. Tapi Efim nggak memperdulikannya karena semua ini adalah perintah dari komando pusat. Di tempat lain, Komandan Kompi Evgeny menunjuk Sysoev untuk menggantikan Kapten Pleton yang tewas. Lalu menyuruh mereka buat mengevakuasi korban luka. Evgeny sebenarnya juga menunjuk Karsev buat jadi pemimpin Pleton, tapi Karsev menolak. Dan lebih memilih menjadi pengantar pesan komandan aja. Saat berkeliling parit, Komandan dan Karsev bertemu dengan prajurit Zurkin yang sedang trauma karena nggak sengaja membunuh tentara Nazi dengan kejam. Untuk menenangkan Zurkin, Karsev menyuruh Barkov buat menjaganya. Ketika Barkov mau ngasih minuman buat Zurkin, dia baru sadar kalau nyawanya baru ditolong oleh botol minumnya yang menahan sebuah proyektil. Kemudian Karsev pergi mencari makanan dan bertemu dengan Ivan yang meledeknya karena dia telat mengambil makanannya. Sebelum Ivan pergi, Karsev mengambil sebotol minuman darinya dan menggeledah bekas rumah perwira Nazi, di mana dia masih nemu cerutu dan sebuah pistol Luger. Di sisi lain desa, seorang prajurit muda yang baru berusia 17 tahun bernama Viktor disuruh oleh Sysoev untuk membersihkan mayat tentara Nazi dari runtuhan gereja. Tapi karena dia nggak sanggup, Karsev yang baru sampai langsung membantunya. Mereka terlihat cepat akrab karena Karsev mengaku sama-sama berasal dari Moskow. Nggak lama Sysoev datang dan marah karena Viktor belum menyelesaikan tugasnya. Karena tempat itu akan segera difungsikan sebagai benteng pertahanan sayap kanan. Sysoev juga memarahi Karsev karena mabok-mabokan dengan bekas minuman Nazi dan menyuruhnya kembali ke markas komando. Sementara itu di markas komando, Efim berbincang dengan Evgeny tentang kekhawatirannya. Mengingat sebentar lagi Nazi pasti menyerang balik dan bagaimana mengerikannya pertempuran barusan. Sampai-sampai tangannya masih gemetaran. Evgeny pun mengingatkan agar jangan menunjukkan kepanikannya kepada para prajurit. Lalu dia menghubungi markas batalion mengabarkan keberhasilan merebut desa. Dengan sisa setengah personil, Evgeny meminta bala bantuan dan tambahan senjata berat buat melawan tank Nazi. Namun markas batalion hanya akan mengirim 2 regu senapan mesin. Karena artileri akan dialokasikan buat merebut desa Usovo yang berada di sebelah Ovsyanikovo. Meskipun Evgeny kesel, tapi dia nggak bisa menolak perintah atasannya. Kembali dari berkeliling, Karsev mendapatkan beberapa makanan buat regunya. Dan ketika mereka sedang makan, Efim datang sambil menguatkan diri di depan mereka bahwa bersama-sama mereka bisa mengalahkan Nazi Jerman. Belum juga selesai makan, suara tembakan sudah terdengar dari tentara Nazi yang mencoba membunuh regu senapan mesin yang baru tiba.
Karena melihat mereka kesulitan, beberapa prajurit Platon membantu mereka hingga selamat sampai di parit. Regu senapan itu akan ditempatkan di sayap kiri yang menghadap ke desa Usovo. Di situ mereka bisa melihat ketika pasukan Nazi sedang menyerang desa Usovo. Karena perintah dari batalion, mereka juga harus membantu. Maka komandan memaksa regu senapan mesin buat menembaki tentara Nazi, tapi sayangnya jangkauannya terlalu jauh. Akibat serangan barusan, Nazi membalas menembakkan artileri ke desa Ovsyanikovo, menewaskan Sysoev dan semua prajurit di pos medis. Achtung! Setelah serangan selesai, Ivan mendatangi Karsev sambil menangis. Kemudian komandan mengumpulkan para pemimpin peletonnya, mengabarkan perintah dari batalion bahwa mereka tidak akan mendapatkan tambahan bantuan dan harus mempertahankan desa dengan kekuatan yang saat ini mereka miliki. Kita diperlihatkan sebuah pesawat Nazi menyebarkan pamflet propaganda ke seluruh desa. Dengan tergesa-gesa, Evin berteriak agar para prajurit tidak menyentuh pamflet itu karena bisa dianggap pengkhianat. Константин, вы что дурака из меня делаете? Я же не посмотрю, что он младший. Прошите с этих бумажек, ей-богу. Sikapnya pun dianggap berlebihan oleh Karsev dan Ivan karena sama aja nggak mempercayai mereka. Nggak lama, suara tembakan kembali terdengar. Kali ini tentara Nazi sedang menghadang 2 orang prajurit Soviet. Orang pertama sampai duluan dengan luka tembak di tangan. Dia adalah Vlasuk, ajudan dari Letnan Rykov, kepala kontraintelijen Soviet yang ditugaskan untuk mencari pengkhianat. Mengetahui hal itu, Karsev seketika pergi dari sana. Lalu terjadi perdebatan antara Rykov dan Evgeny terkait keinginan Rykov untuk menahan prajurit yang mengambil pamflet. Karena Evgeny menolaknya dengan alasan dia sudah sangat kekurangan prajurit. Di luar, Vlasuk sedang mengobrol dengan Karsev dan Ivan. Saat melintasi jam tangan jarahan Vlasuk, Karsev menawarkan buat ditukar dengan pistol lugernya dan diiyakan oleh Vlasuk. Kemudian terjadi ketegangan di situ ketika Rykov menggeledah pakaian mereka untuk mencari prajurit yang mungkin menyimpan pamflet. Karena Karsev menolak membuka mantelnya, Rykov mendodongnya dengan pistol. Untungnya Karsev mau mengalah setelah dibujuk oleh komandan. Рыков, вы не имеете права. Я прошу тебя, Карсев. Здесь на углу! Setelah itu, Rykov melanjutkan patroli ke sayap kanan. Di sana dia menemukan Barkov menyimpan pamflet yang ia gunakan buat membungkus rokoknya setelah diberitahu oleh Viktor. Evgeny pun meminta bantuan markas batalion untuk membatalkan eksekusi Barkov, tapi nggak ditanggapi. Lalu Evgeny memperingatkan Rykov kalau dia beneran mengeksekusi Barkov, maka dia nggak akan menjamin keselamatannya. Rykov mengabaikannya dan membawa pergi Barkov dari desa. Namun di tengah perjalanan kakinya ditembak tentara Nazi dan mereka terjebak di sana. Karena saat itu Vlasuk sudah di depan, akhirnya Barkov lah yang menolongnya. Tapi dia tetap bersikap keras kepada Barkov. Подожди, Микола! Думаете, пытаться бежать арестованный?
Malam harinya para prajurit tetap harus berjaga, walaupun sebenarnya mereka sudah sangat kelelahan. Evgeny dan Karsev berkeliling ke sayap kanan. Di situ Karsev menghajar Viktor karena mengadukan Barkov. Viktor membalas dengan menceritakan masa lalu Karsev yang baru dia ingat. Bahwa sebelum menjadi tentara, Karsev adalah seorang pencuri yang ragu buat melukai korbannya, dan sekarang menjadi buronan yang paling dicari. Karsev mengakui sebagai pencuri, tapi dia mengelak dituduh melukai orang. Memang benar niat awalnya bergabung Tentara Merah agar dia bisa kabur. Namun faktanya sudah berbulan-bulan dia ikut berperang dengan gigih. Setelah mendengarkan pembelaan Karsev, Evgeny menenangkan para prajurit yang hendak mengeksekusinya. Di saat mereka sedang terpecah, diam-diam tentara Nazi sedang menuju ke desa. Di lubang kita diperlihatkan Rykov semakin akrab dengan Bakrov setelah hampir semalaman mengobrol. Kemudian mereka berpura-pura mati saat tentara Nazi membuat barikade di situ. Kembali ke sayap kanan, Ivan sudah muak dengan pertikaian itu dan menunjukkan ruang bawah tanah gereja yang berisi ratusan warga desa yang telah meninggal. Dia mengingatkan bahwa yang terpenting saat ini adalah tetap bergandengan berjuang bersama-sama. Di sayap kiri, Barkov berhasil melumpuhkan penembak otomatis Nazi dan menggunakan senjatanya buat menembaki tentara Nazi yang sudah hampir sampai desa. Seketika tentara merah menyadarinya dan ikut menembaki tentara Nazi. Sehingga mereka jadi sandwich dikepung dari depan dan belakang. Karena banyaknya pasukan Nazi, tentara merah di sayap kanan mengalami kesulitan membendungnya. Dan terpaksa mundur ke parit, di mana di sana pasukan Nazi sudah dihabisi. Melihat perjuangan Barkov, dia dibebaskan oleh Rykov dan mereka pergi bersama Vlasuk. Setelah itu, Evgeny mengatur pasukannya untuk membuat pertahanan di parit. Sedangkan di sayap kanan yang sudah dikuasai Nazi, ternyata Viktor masih hidup karena bersembunyi di ruang bawah tanah gereja. Dan ketika mau kabur, dia ditangkap dan hendak dieksekusi oleh tentara Nazi. Tapi dia berhasil melawan dan membunuh tentara di situ sebelum kabur dari sana. Nasib malang justru dialami trio Rykov, Barkov, dan Vlasuk. Mereka terkepung oleh Nazi di tengah jalan. Dalam ketakutannya, diam-diam Vlasuk mengeluarkan pamflet agar diampuni. Tapi tentara Nazi yang menemukan pistol Luger darinya malah menyuruhnya buat menembak Rykov. Pada akhirnya Vlasuk menggunakannya buat bunuh diri karena melihat Rykov tersenyum kepadanya setelah mengetahui Barkov sudah tergeletak. Dan ditutup dengan dibunuhnya Rykov oleh Nazi. Di sisi lain, Viktor akhirnya tiba di parit. Dia melaporkan apa yang dia dengar kepada Evgeny bahwa Nazi akan menyerang mereka menggunakan mortir dengan suar merah sebagai aba-abanya. Kalau itu benar, maka kini mereka dihadapkan pada pilihan untuk tetap melanjutkan perintah komando mempertahankan desa yang berarti mati atau melawan perintah dan mundur dari desa. Di antara pilihan sulit itu, Evgeny memutuskan untuk berjudi. Dia, Karsev, dan Ivan akan menunggu di parit untuk membuktikan omongan Viktor, sedangkan yang lain bersiaga dari luar desa. Kita diperlihatkan sambil menunggu mereka bertiga menghabiskan cerutu dan minuman yang ditemukan Karsev, serta saling mencurahkan isi hati mengingat mungkin ini hari terakhir mereka. Gak lama kemudian, apa yang dikatakan Viktor benar terjadi. Suar merah ditembakkan dan dilanjutkan meluncurnya mortir-mortir Nazi menghancurkan sisi desa. Setelah serangan itu, Karsev dan Evgeny masih hidup dan melawan tentara Nazi.
sebelum kabur dari sana meninggalkan Ivan yang sudah tewas. Kemudian mereka bergabung dengan sisa pasukan dan mundur ke markas batalion. Namun di sana mereka malah diperintah oleh komandan batalion buat kembali ke desa Ovsianikovo karena mereka butuh pengalihan buat serangan kejutan besar-besaran. Dan pada akhirnya Evgeny membawa pasukannya kembali ke desa Ovsianikovo. Selama pertempuran di Arzev, Soviet kehilangan kurang lebih 1,3 juta tentaranya. Meskipun begitu, pertempuran itu berhasil mengubah jalannya perang hingga pada akhirnya Nazi dipukul mundur dari wilayah Soviet, termasuk dari Stalingrad. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?